Baiklah, kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya yang akan membawakan review atau cerita tentang bukunya adalah Kakak Alfi. Hai Kakak. Halo, Hai hai, gimana hari gimana? hari Kabarnya mau ini aku di-share? bawa buku Semua Ikan di Langit. Semua ikan di Eee, langit judulnya. heeh, Oke. ini Dari karyanya judul dari judulnya aja udah itu ya, udah apa, Kontroversial. nah, kontroversial gitu. ikan, kok ikan di langit gitu kan. Terus lihat kalau misalnya lihat ininya cover-nya ya, ini gambarnya ada bis. Terus ada Lebih ikan-ikan kontroversial di lagi. langit. Nah, itu dia. Ini memang menarik sih. Tadinya aku nggak tahu ya, ceritanya tentang apa aku nggak tahu. Aku baca ini di Ipusnas ya, karena dulu setahun yang lalu bulan Juli juga ada teman yang merekomendasikan Jakarta Sebelum Pagi. Pengarangnya namanya Ziggy Zesha. Aku nggak lanjutin daripada aku salah ngucapinnya ya. Namanya susah banget nanti. Dan Jakarta Sebelum Pagi itu aku suka. Ceritanya menarik. Terus, gaya bahasanya juga bagus gitu kan. Beda lah sama sama buku-buku yang lain lah, unik lah. Aku recommended juga. Dari baca di situ, aku terus nyari buku-bukunya Ziggy yang lain gitu kan. Terus, ada 2 waktu itu di Tanah Lada sama Semua Ikan di Langit ini. Ngantrinya lama dong ya. Ini buku yang sangat populer gitu kan. Terus, di Tanah Lada aku baru dapat beberapa bulan yang lalu. Udah baca, terus, entah kenapa juga mungkin ini ya, urutan aku nggak tahu waktu waktu Jakarta Sebelum Pagi itu kayaknya cepet dapatnya, nggak terlalu lama atau malah dapat langsung gitu. Tapi kemudian sampai makin ke sini buku populer di Ipusnas tuh makin susah didapatnya. Terus, ini Semua Ikan di Langit aku dapat kayaknya bulan Mei udah dapat, terus baca, terus ya gitu kurang waktunya. Terus, ternyata beruntung sekali lah bisa dapat lagi nggak begitu lama dan kemarin awal Juni udah selesai bacanya. Cuman ini juga udah susah lagi, ngantrinya udah 7.000 orang kalau nggak salah tadi, 6.800-an kayak gitu. Jadi, mungkin aku agak-agak lupa juga detailnya gimana ya ceritanya. Jadi ini buku ini bercerita tentang bus. Nah, busnya spesial, busnya bus Damri. Mm-mm. Kalau mungkin kita kan yang kuliah di Bandung dulu mungkin pernah ketemu ya sama Bus Damri yang jurusan Lewi Panjang Dago. Mungkin meskipun belum pernah naik atau udah pernah naik dari BIP ke Dago mungkin sesekali. Tapi ini ceritanya tentang bus Lewi Panjang Dago. Terus dia ceritanya di awal cerita itu dia langsung masuk ke cerita gitu, bahwa dia itu nggak di jalurnya. Jadi dia malah apa namanya, bertualang di langit. Dia terbang, bukan terbang kayaknya melayang-layang gitulah ya, ditemani dengan seorang anak kecil yang nggak ada namanya, anak kecil yang dia, punya mata tapi nggak berkedip sama sekali, anak kecil yang nggak bicara, dia nggak berjalan, tapi dia cuma melayang-layang aja gitu. Nah, tapi di awal itu nggak diceritain ini siapa atau gimana asal-usulnya gitu. Tapi nanti dari pelan-pelan dari cerita nanti dijelasin bagaimana si bus ini ketemu sama sama si anak kecil, terus, perkenalannya dengan pelan-pelan, pembaca juga dibawa 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 mengenali si anak kecil ini. Oh ya, anak kecilnya sama bus ini dia menyebutnya sebagai beliau. Mm-mm. Terus, Beliau. beliau ya, beliau dengan B besar. Terus, selama perjalanan si bus dan beliau ini nggak cuman di langit, nggak cuman dari tempat ke tempat, tapi juga, menjelajahi, ruang waktu juga. Oh Jadi ini anak kecil itu Tuhan maksudnya? nah, ini spoiler ini. Kalau kalau dari penangkapan dari cerita memang sepertinya dia membicarakan tentang Tuhan, ketuhanan ya. Karena dari berbagai, ungkapan, si anak kecil ini dia kan nggak bicara dan, dia mengungkapkan apa ya, dia itu suka menjahit.
Nah, mungkin Dip jadi related karena suka menjahit juga. Yang dijahit dia itu misalnya Aku bakal nggak kepikiran tahu. Oh, loh, mau ke sana arahnya gitu. jadi Enak dia banget. menjahit boneka, kemudian nanti dilempar terus ternyata jadi Oh, hidup. Menjahit kucing, gitu, menjahit apa gitu kan, menjahit pohon. Terus bikin menyebar permen, kemudian menjadi planet-planet dan bintang-bintang gitu. Oh ya, ada ikan julung-julung di situ ya, itu penting sekali. Personase iya, tokoh ikan julung-julung itu yang keluar dari sela-sela rambutnya si beliau ini, eee, yang menunjukkan kalau misalnya beliau sedih, ikan julung-julungnya akan memuntahkan sesuatu yang hitam, yang gelap, yang bikin gelap dunia. Kalau Kayak dia Medusa gitu. bahagia agak-agak ya kayak gitu ya, Iya. campur-campur gitu ya. Terus, kalau dia bahagia si ikan julung-julung memuntahkan hal-hal yang, bersinar kayak bintang-bintang kayak gitu. Terus, apalagi ya, oh, sesekali si, bus ini juga turun ke bumi. Dia mengikuti jalur jalur, biasa normal lah. Nah, bus ini kelebihannya dia bisa membaca pikiran, siapa pun yang menapakkan kakinya ke lantai bus. Hmm. Jadi dia nggak ngomong sih, tapi dia membaca gitu, dan mengekspresikannya dalam bentuk ya reaksi-reaksi bus lah, klakson, lampu, kayak kayak gitu ya. Jadi dia memang nggak bicara sebenarnya. Tapi karena beliau ini tidak berjalan, tidak menapakkan kaki, Nggak bisa bus ini tidak bisa memahami beliau, gitu. Tapi seperti kata Adip tadi, memang sepertinya ini, Ziggy ini membicarakan tentang ketuhanan karena, beliau ini juga nasib Oh, menjahitkan nasib orang dalam suatu buntalan, waduh. untuk nanti kemudian iya, kan, ada bayi-bayi yang ada di pohon gitulah, pokoknya aku lupa detailnya gimana, yang kemudian dibungkus dalam buntalan yang dijahitkan dengan, nasibnya, yang itu dari sejak dia dilahirkan oleh ibunya sehingga nanti sehingga sampai manusia itu dewasa dan kemudian kembali kepada beliau. Nah, dari situ aku menangkapnya, oh, oke, ini berbicara tentang ketuhanan. Kemudian dia sempat juga berbicara bahwa, semua itu berawal dari beliau dan semua berakhir pada beliau. Kayak kayak gitulah. Dan di situ ada cerita tentang ini juga sih agak-agak menurutku buku ini surrealis ya. Dia, surrealis lah gimana ya, dia dia menunjukkan kayak kayak ada suatu adegan yang seperti itu, sepertinya itu akhir dunia. Tapi kemudian dia juga, ada adegan berikutnya yang menunjukkan gimana, dunia itu dimunculkan lagi gitu. Dengan cara yang puitis yang bagus sih. Terus terang aku suka sama buku ini. Jadi buku ini itu bentar ya aku, share screen. Ternyata Ziggy-nya ini masih muda sekali ya. Oh, Alfi, bentar. Ya, berarti bukunya itu tokohnya tuh si beliau dan bus, nggak ada orang lain lagi ya? Bukan, nggak ada. oke, sebenarnya ada Nggak, macam-macam. maksudnya tokoh utamanya yang Iya, tokoh utamanya memang, si beliau itu. beliau sama bus ini. Oh, Iya, oke. tokoh utamanya lebih, narasinya itu dari sudut pandang si bus ya. Menarik ya ceritanya. Ziggy ini masih umur belum 30 loh ternyata. Hebat ya. Maksudnya hebat ya, ternyata pola pikir Tapi penulis-penulisnya bisa sampai kemana-mana. ini ya kayaknya ya meskipun beda banget genrenya, aku lebih suka kayak gini dibanding yang maaf katanya mau dakwah dengan cerita cinta itu loh yang Karista pernah bahas. kayaknya gimana gitu, terlalu gimana. Kayaknya kalau ini tuh ya filosofi Iya, gitu. betul. Itu menariknya dari Ziggy ya. Jadi, buku yang ini, dia memenangkan sayembaran novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016. Uniknya,
buku ini itu saking bagusnya katanya sampai tidak ada pemenang kedua, ketiga. Jadi ini Oh ya? satu-satunya pemenang gitu. Nah, waktu waktu aku baca kan ini baru bisa aku baca sesudah ini ya, sesudah bukunya terpinjam kan. Kalau di Pusnes kan gitu kan, kita cuman bisa lihat cover depannya aja dan itu pun nggak jelas tadi. Makanya aku share di sini karena ini foto dari screen lebih jelas. Dan waktu udah terpinjam terus baca. Selalu kan aku selalu kayak gitu ya, buka dulu cover belakangnya kayak gimana gitu kan, buat mengetahui ininya sinopsis sama terus ada komentar seperti ini. Wow, berarti bagus banget dong ya. Mesti kayak gimana sih bikin bikin tambah penasaran gitu kan. Dan memang benar-benar tidak mengecewakan. Aku suka dan recommended kalau teman-teman mau baca. Yang dua buku yang sebelumnya dari Ziki juga yang aku baca sebelumnya. Jakarta Sebelum Pagi. Jakarta Sebelum Pagi dia juga memenangi bukan dia dipilih jadi buku novel terbaik sama siapa ya, majalah apa gitu tahun 2014 kalau nggak salah. Kemudian buku yang kedua yang aku baca di Tanah Lada itu menang Sayembara Novel DKI juga tahun 2014. Pemenang kedua. Tunggu sebentar. Oke. Berapa umurnya si Ziki ini? 28, lahiran 93. Ya, Loh, kelahiran berarti 93. waktu 2014 dia umur berapa? Umur 21 ya? 21. Enggak, iya. Iya. Umur 31. loh. Tahun berapa? 14. 2014 itu kan 8 tahun lalu. 21. Oh, masih ya. muda banget ya. Mm-mm. Masih muda banget udah menang kayak gitu. Wow. Emang istimewa berarti. Emang ini. Iya, dan aku baca memang ini ya menarik ya. Dan kalau aku bener urutan bacanya, karena memang ini buku tuh kalau aku cari-cari informasinya tuh kurang jelas gitu. Dia menang tahun ini tapi baru diterbitkan tahun berikutnya misalnya kayak gitu loh. Jadi kan aku nggak tahu ya sebenarnya dia urutan nulisnya tuh seperti apa aku nggak tahu. Tapi aku rasa memang Jakarta Sebelum Pagi, kemudian di Tanah Lada, kemudian ini Ikan-Ikan di Langit itu kayaknya memang urutannya udah seperti itu gitu. Ada kenaikan apa ya? Aku nggak bisa bilang kualitas, tapi tingkat kesulitan bahasa, tingkat kerumitan dan ketertarikanku tuh emang udah pas banget kayak gitu. Rasanya kalau aku bacanya kebalik mungkin aku bakalan kecewa mungkin ya, aku nggak tahu juga sih. Tapi aku rasa ada kesamaan gaya di sini misalnya ketiga-tiganya membicarakan tentang anak kecil. Semua bukunya Ziggy itu ada anak kecilnya dan anak kecilnya tuh aneh. Itu kayaknya ini banget trademark-nya dia dan ternyata memang waktu aku nyari-nyari profilnya dia, memang kebanyakan bukunya ada banyak bukunya sih, ada 20-an buku gitu kalau nggak salah ya. Tapi rasanya yang lain itu memang buku buat remaja atau buat anak kecil dan memang si Ziggy ini sendiri bercita-cita dulunya untuk dia pengen menjadi penulis buku anak. Tapi tapi ada cerita waktu dia nulis buku anak terus katanya ini nggak cocok buat dibaca buat anak-anak gitu. Iya, jadinya mungkin malah jadi tokohnya anak ya yang Iya, diambil. kan ini ya memang ya buku yang Filosofis ya. tokohnya anak belum berarti bukan buat anak-anak juga gitu kan. Apalagi buku yang kedua, terus terang aku buku yang kedua itu menurutku yang bahasanya yang paling sederhana, yang paling gampang diikuti alurnya, tapi ternyata endingnya luar biasa. Kalau aku tahu endingnya sad ending dan tragis banget gitu ya. Dan karena ini menyangkut buat anak-anak, biasanya aku nggak suka baca buku yang anak-anaknya menderita gitu tuh. Aku tuh ini susah banget gitu ya. Yang tentang anak-anak yang susah gitu, aku susah dan bisa jadi aku nggak akan baca gitu loh kalau tahu endingnya. Tapi ini sih pengayaan juga ya. Terus buku kalau yang ini Ikan-Ikan di Langit ini ada mengingatkan aku sedikit tentang buku ini Petit Prince, Pangeran Kecil. Karena di sini profilnya si beliau ini, apalagi profilnya beliau ini kan anak kecil yang
dia tuh pakai jas yang kebesaran kayak gitu tuh aku langsung Hmm. inget sama profilnya Peti Pras ya. Tapi ini jasnya kebesaran sih, kalau Peti Pras kan jasnya pas ya. Terus dia nggak pakai sepatu juga, si beliau ini nggak pakai sepatu dan dia melayang-layang kayak gitu tuh. Aku pikir tuh tadinya tuh ceritanya seperti itu, surrealis yang kayak gitu-gitu. Mungkin fantasi kayak gitu ya, yang terbang melintasi waktu, melintasi tempat, melintasi jarak kayak kayak gitu tuh. Mungkin aku mikirnya kayak gitu, tapi ternyata ya beda gitu. Ada ide-ide lain yang aku rasa menarik menarik sekali. Hebat ya, aku baru maksudnya kayaknya Zig ini pernah dengar namanya gitu, tapi bahwa Hmm. ternyata cerita dari buku yang dia tulisnya itu kayak gitu. Wow. Iya iya, aku dulu juga pernah dengar namanya, dia menangin ini itu kayak gitu kan, tapi kan kayaknya nggak mungkin ini ya, yang promosi kurang bagus juga kali waktu itu ya. Baru baru tahun lalu itu masuk ke satu buku dia dan, oh oke, kayaknya ini menarik buat diikutin gitu. Dan kemarin aku lihat kayaknya dia baru ngeluarin satu buku baru bulan Maret kemarin, kayaknya nanti kalau mudik pengen nyari, pengen juga punya bukunya satu misalnya. Semoga Oh tetap iya. sama. Baru mau bilang gitu. Iya, Berapa tapi halaman ini, Pri? Aduh, aku lupa, maafkan ya. Harus dicari dulu ke Google kayaknya. Kayak kayak rata-rata dia sekitar 200-an sih, 200, 300 gitu. Kemarin iya, aku nggak tapi nyatet. selalu mengagumkan ya, maksudnya kadang-kadang nggak bisa dibayangkan dari judul gitu kan. Mhm mhm. Ternyata isinya apa. Memang itu sih keseruan yang aku kehilangan. Sebenarnya itu keseruannya baca buku ya, baca Heeh. novel apapun itu sih. Kita ikutan berimajinasi atau wah ternyata arahnya itu kan kayak kita masuk ke dunia yang kita nggak tahu kan gitu kan. Iya, benar. Tiba-tiba Ya melihat terutama itu. kalau 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 dari sisi kita yang kayaknya nulis fiksi itu nggak mampu gitu, ya kayak kata Dwi gitu. Ya kok kepikiran aja orang-orang Benar. ini. Betul, Iya, betul. kagum bener ini, imajinasinya tuh ke sana gitu dan kadang-kadang aku mikir, kan ya lumayan ya ada banyak cerita tentang yang bercerita tentang ketuhanan atau penciptaan kayak kayak gitu kan ya. Itu kan udah banyak gitu dan ternyata ini ada ide lain lagi gitu loh yang yang menarik juga buat diselami, dipelajari, buat dibaca gitu. Nggak ngulang-ngulang gitu-gitu terus gitu dan ya ini sih. Dia genrenya absurd realis. Gitu ya? Absurd realis. Absurd, ceritanya absurd. Aku baca yang Tanah Lada itu ya, karena kan dengan pandang anak kecil. Tapi Nah. umur 6 tahun dan dia mempertanyakan semua isi dictionary. Waktu papa mamanya mau bercerai, dia bilang, aku masih bingung bedanya cerai dan serai. Jadi sepanjang buku tuh ketawa gitu, karena polos, tapi benar, tapi mempertanyakan hal yang lebih besar di luar dia gitu. Filosofisnya banyak. Dia tuh sebenarnya pengen jadi penulis buku anak, tapi disuruh kuliah hukum sama bapaknya. Supaya supaya dia bisa tahu dunia lain lah. Dan kata dia nggak menyesal begitu. Sangat memperkaya tulisannya. Benar. Wow. Oke, kayaknya ini hari ini banyak ini ya. Aku banyak jadi kepikiran pengen baca apa gitu, tapi ya kita lihat sekali lagi apakah berhenti di keinginan ataukah akan menjadi kenyataan. Kalau nggak sempat baca, sempat nulis aja Dwi, nulis fiksi yang kedua. Kenapa tidak? Kenapa jadi itu lebih cepat? Terima kasih Kadip. Ya, Antologi Gajah Baca Buku namanya. Oh iya, tolong. Antologi Gajah Baca Buku. Tapi Mbak Alfi, karena dia baru nerbitin yang 3 dalam kayu tuh, kumpulan cerpen sama ada satu lagi bukunya. Jadi ceritanya tuh ada 4 orang anak lagi nyari pengasuh karena orang tuanya pada sibuk. Pengasuhnya tuh kucing. Tapi ceritanya benar-benar mengerikan di ujung. Tragis gak? 2 buku itu tragis. Aku baca di Goodreads tuh semuanya pada gemeter. Gila banget gitu ceritanya. Nah, 2 buku ini sama Gramedia nggak akan dibikin versi digital karena orang antri-antri bacanya kayak di e-puskas itu. Oke. Nama dia lagi naik banget. 3 dalam kayu, satu lagi apa ya? Iya, aku lupa kemarin sempat cari juga.
Itu masuk di wishlist lah nanti. Iya, Tapi iya. benar Dwi, kalau mau baca yang 3 ini di Ipusnas, tapi ya gitu ngantrinya harus sabar. Duh, aku sesungguhnya ya nggak kuat baca digital. Itu aja sih Kita pergi lebih hari pengen. ini. Apa? Kita pergi hari ini. Dia juga. Gambarnya Pergi kayak hari. soft gitu, bukan buat aku pikir itu buat anak-anak loh. Bukan ya? Iya. Ternyata Dalamnya buat brutal. mak bapaknya. Brutal. 4 anak yang Bali. diasuh sama kucing. Kan kita mikirnya, apa sih kayak Alice in Wonderland ya? Itu apa? Crazy twisted story of Alice version. Nah, aku pikir aku bakalan beli 2 itu, 1 buat aku, 1 buat anakku gitu loh. Enggak ya? Beli 3, gua 1 titip. 2 buku beda. Kirain Ya. tadi si Rijo ngomong kita pergi hari ini, maksudnya ngajakin si Dwi pergi ke Gramedia. Gitu. Kita tos dulu Kakak Dip, kita tos. Gua beneran gua Ya kirain kan, ya kan. Tadi juga Bener. nyangkanya gitu kan. Iya. Betul. Karena berhubung aku tadi ngomongnya kan aku cuman tinggal apa? Ini apakah ini hanya impian atau kenyataan gitu atau hanya sebatas niat. Ya. Kita pergi hari ini. Ayo kita beli bukunya. Gua kirain gitu. Rupa-rupanya judul yang Aku udah sempet Sampai di nyari sih. Jakarta. Lebih dekat di Gramedia kali. Aku pedalaman. 5 jam perjalanan tuh. Mohon maaf Pepe. ada yang namanya toko buku online ya tolong. Nah, Alright. Terima kasih loh Kakak Alfi. Jadi aku hari ini ya dari Deep aku langsung berpikir gue pengen baca nih kayaknya Pramudia 1 gitu, kenapa gue kudet pisan. Nah ini lagi Kak Alfi juga nih. Jadi kan itu udah beda zaman banget ya Pramudia Nantur dan Ziggy itu kan udah berapa dekade gitu. Oke. Intinya lo emang kudet berapa dekade kudet. Gue udah ketinggalan berapa dekade cuy. Mulai dari yang zaman VOC sampai zamannya zilenial gue ketinggalan terus. Untungnya Mirawe tahu ya, Mirawe. Mirawe tahu. Dia berhenti di MRRC aja sih Dwi. Terima kasih. Rupanya sesi hari ini adalah ini ya, apa namanya itu roasting the host. Refleksi diri. Artinya harus banyak-banyak membaca. Oke. Buku yang dibahas dari tadi itu sama orang-orang yang jenius dalam genrenya masing-masing. Pramudia kan nggak ada yang bisa gantiin dia dari nulis sastra yang nasionalis kan. Kalau Ziggy ini representasi zilenial inilah. Kalau yang Keluarga Cemara, Arswendo juga dia maestro lah untuk genre yang tentang kehidupan, tentang keluarga. Berat. Oke. Silakan Jo.